Perkenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Nabil Fauzan Ibrahim dari Saputra Teknik Informatika Angkatan 23. Jadi di sini aku bakal nemenin kalian belajar ya teman-teman sebagai moderator. Jadi untuk sesi ketiga kali ini kita akan membahas mengenai unit test ya, Mas Andi. Jadi langsung aja teman-teman kita panggil sebelah saya untuk pemateri kali ini. Mungkin teman-teman juga sambil menyiapkan PS Code-nya teman-teman. Jangan lupa siapkan kopi juga teman-teman buat nge-boosting kita untuk belajar. Oke, langsung saja Mas Andi. Oke, Mas Nabil. Gue belum. Oke, Oke. tes ada kan ya suaranya teman-teman? Ada. Wait sebentar. Oke, aduh, oke. Aku mulai dari ucapan basmalah dulu ya, Bang Nabil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok sepi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Coders, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Semoga kalau ada tugas yang nggak bikin pusing, boleh sarapan asal jangan sambil pusing. Waduh. Baik lagi sama aku. Aduh, baik lagi sama aku dan di sini kita ditemenin sama Dabu. Dabu. Ini namanya kucing ya, kucing kita namanya Dabu. Miau. Ya ini si Miau ini sebenarnya. Nah, malam ini aku bakal ngajarin lagi kalian. Kenalan lagi nggak ya, Bang Nabil? Harus perkenalan lagi nggak? Perkenalan lagi kayak ya, biar akrab kali ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Anbia Fatah. Aku dari Teknik Informatika 23. Di sini aku sebagai PM atau Project Manager Project Alpha dan juga sekaligus pemateri di setiap sesi genap atau di setiap malam minggu. Jadi kalau udah masuk ke sesi aku, pasti kita bakal malam mingguan bareng, asik. Nah, teman-teman di sini udah berapa orang nih berarti Bang Nabil? Di sini udah ada 12 orang ya. Waduh, 12 orang. Dari mungkin yang first kelasnya itu 38 ya? Iya. 38, bahkan yang daftarnya itu sampai 90 berapa? 92 ya? 92, minta jadi 38. Pertemuan kedua kemarin berapa? Kemarin 21. 21, sekarang jadi 12 orang. Wah, kita mungkin melihat decreasing ya, melihat penurunan di sini ya teman-teman. Cuman nggak apa-apa. Suatu hal yang wajar, apalagi teman-teman di Nusa Putra. Waduh. Suatu hal yang wajar ya teman-teman. Cuman ingat kata-kata ini teman-teman, bukan siapa yang datang lebih dulu, tapi tentang siapa yang bertahan sampai akhir ya teman-teman. Emang nggak suportif ya teman saya yang satu ini. Nah, aku sebelumnya kalau gitu mau ngucapin dulu makasih buat teman-teman yang udah menyempatkan malam minggunya, menyempatkan waktunya untuk ngikutin kelas aku gitu, kelas kita di sini. Karena semoga ya kalau teman-teman pun dapat dapat ilmunya gitu ya, dan menjadi pembeda gitu antara teman-teman yang malam minggunya nongkrong, malam minggunya foya-foya mungkin gitu ya, dengan teman-teman yang di sini menyempatkan waktunya buat belajar bareng-bareng gitu. Minimal dapat ilmu, harapannya juga dapat koneksi dan juga semangat buat jadi programmer yang lebih kece, asik. Nah, tak berlama-lama lagi teman-teman, kayaknya aku bakal langsung masuk ke materinya. Tapi sebelum itu, ada yang tahu nggak materi kali ini kita bakal ngebahas apa teman-teman? Coders, anyone yang mau jawab boleh? Unit test. Ya, apa Dani? Unit test. Unit test. Kang. Correct. Oke, betul. Kita bakal ngebahas tentang unit test atau di session ketiga atau di pertemuan keempat ya, karena kita baru 4 minggu, kita mungkin udah berjalan setengah jalan ya, udah di pertemuan keempat gitu. Nah, malam ini kita bakal ngebahas unit test gitu. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu unit test teman-teman? Coders. Oh, belum ya coders.
buat pengecekan Kang Buat di pengecekan boleh. buat ngecek sebuah program gitu biar Oke, jalan lebih baik gitu. nice. Yang lain ada lagi yang mau ngasih pendapat tentang unit test di programmer ya? Di programmer, di programming. Gak harus di Python doang ya. Di semua jenis programming apa sih unit test itu? Tadi kan udah dijawab sama Dani gitu. Ada yang lain yang punya pendapat yang beda? Sorry ya, aku izin minum lagi. Coba kalau gitu aku mau nanya ke siapa ya? Nabil. Siapa nih? Nadira kali Nadira. Nadira kali Nadira. Nadira, halo Nadira. Halo, halo. Nadira udah baca-baca materinya belum? Udah sempet Nice. kemarin. Nice. Menurut Nadira sendiri nih, apa sih unit test itu? Unit test itu kayak buat pengujian kode. Biar itu tuh ngecek berjalannya itu benar atau enggak gitu. Kalau misalnya benar berarti berjalan, kalau misalnya enggak berarti itu ada masalah. Kayak gitu kah? Keren-keren. Ini lebih lengkap ya penjelasannya. Kasih emot dulu dong, emot jempolnya teman-teman. Jangan lupa emot guys. Jangan lupa diemotin guys. Oke, thank you Nadira, thank you Dani yang udah ngejawab. Nah betul ya teman-teman, unit test itu jadi unit gitu kan, sebuah unit untuk testing gitu kan, unit test gitu. Untuk testing apa sih bang? Nah, testing itu bisa bermacam-macam, bisa kode program, sama aja kode program, bisa juga aplikasi, bisa juga web app dan segala macamnya gitu. Yang tujuannya untuk ngecek sesuatu yang dites ini itu tuh bener nggak sih sesuai ekspektasi kita atau ada yang salah. Nah kalau ada yang salah, apa salahnya gitu ya? Karena mungkin unit test yang kita bakal peragain sekarang itu unit test kecil gitu skalanya teman-teman, tapi untuk program yang lebih besar itu bakal butuh unit test yang lebih kompleks juga, yang bakal ngebantu troubleshooting gitu, saat troubleshooting sebuah aplikasi atau produk gitu ya. Jadi bener tuh kata Nadira, kata Dani, kalau si unit test ini tuh untuk mengecek sebuah produk atau aplikasi atau kode itu benar sih atau enggak sih gitu. Nah gitu, biar langsung ada contoh, kita bakal langsung ke Visual Studio Code-nya teman-teman. Bagikan. Oke, ada nggak di layar teman-teman? Ada. Ada ya? Oke, thank you. Nah, kita bakal masuk ke Visual Studio Code-nya kayak biasa ya teman-teman. Dan aduh ini samakan ya. Agak lama kah? Oh iya agak lama. Oke, aku kayaknya disclaimer dulu ya. Karena di sini kita pakai laptopnya Teh Dila, jadi mungkin ada beberapa hal yang bakal aku coba troubleshooting dulu ya. Karena aku biasanya pakai Linux dan di sini bakal nyoba pakai Windows lagi. Tapi harusnya sama aja. Pertama, kita bakal coba bikin file namanya apa ya? Calculator.py. Nice. Teman-teman juga bisa sambil diikutin ya buat cara ngodingnya guys, programmingnya gitu. Kayak biasa kita bakal save dulu. Nah teman-teman, di pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat kita bikin kalkulator yang isinya tuh yang isinya tuh pokoknya ngecek cara bikin angka square atau angka pangkat 2 gitu. Ada yang masih ingat nggak? Anyone? Oh ya, ada mungkin dari teman-teman coders yang mau kayak aku, bang tahu bang kemarin cara bikin function square, ada nggak? Ada nggak ya? 1, 2, 3, mungkin aku langsung bikin aja ya teman-teman biar langsung juga. Pertama kayak biasa kita bakal mendefinisikan mungkin ya sebuah function yang bernama main. Buat apa? Ya untuk menjadi function utama yang akan dijalankan di suatu kode ya gitu. Nah
function main ini dia akan menerima, kan kita bakal bikin nanti ya di sini tuh ada function namanya square. Nah, karena square ini adalah apa? Kalau angka tuh apa namanya? Tipe datanya teman-teman. Halo. Kodus. Integer Kang. Integer, nice. Maka kita bakal nerima sebuah inputan itu integer. Pakai integer input. Kita misalkan what's the number, kayak biasa ya. Nah, terus kita tuh pengen nih di sini tuh buat nampilin si hasilnya nanti itu berapa gitu kan. Square of number, atau mungkin kita bisa pakai ini f of sama sih yes of number, koma bukan square dari number, hopefully seperti itu semoga. Nah, square of number, tapi kita belum mendefinisikan nih si apa namanya function square tuh ngapain gitu. Ada yang punya apa namanya pendapat di ini pasti return ya. Ada yang punya pendapat kira-kira di square tuh kita harusnya ngapain? Aku kasih ke lu deh. Di sininya pasti ada n. Nah, kira-kira di sini kita harus ngapain ya kalau bikin square? Coders, anyone yang mau jawab boleh. Kalau nggak ada aku bakal coba Isi parameter kan? Gimana Dani? Halo? Isi parameter bukan? Isinya parameter bener, tapi kira-kira parameternya diapain tuh? Kan parameternya udah pasti n kan. Nah, n itu diapain kira-kira Dani? Oke. Kalau melihat sebuah pangkat 2, kira-kira kalau pangkat 2 tuh dia bakal ngapain sih teman-teman? Dikali. Oke, apa yang dikaliin tuh? Dikali kan? Misalkan Berarti si N dikali N. nice. Siapa tuh yang jawab? namanya dikali. Aduh, ada Pasha. Mumtaz. Yang jawab pertama Mumtaz ya. Oke, nice. Boleh ditulis ya, Bil? Asik ditulis. Kayak jawaban aja. Ditulis, dicatat. Apresiasi. N dikali N gitu ya. Sorry. Nah, N dikali N karena ya square gitu kan, pangkat 2. Kayak misalkan 3 pangkat 2 berarti apa? 3 kali 3 kan? 3 pangkat 2, 9 pangkat 2, 9 kali 9 gitu kan. Jadi dia bakal returnnya n dikali n, inputan n dikali inputannya lagi gitu. Nah, kita bakal panggil di fungsi mainnya main, dan coba panggil. Wait, dia malah lebih lama di Windows ya buat ngerunning aplikasinya. Oke. Misalkan berapa? Ada yang mau coba angkanya dan nebak hasilnya berapa? Waduh, masa nggak ada yang ini ya? Coba deh kalau misalkan aku tes Oh my god. 11 kali 11, hasilnya berapa sih 11 kali 11? 121. 121 ya. Square of 11 ya, 121 gitu kan. Oh, berarti ini biar lebih enak dibaca adalah nah gitu ya. Kalau aku running lagi 2 4 running lagi 5 kali 5 25, bener lah ya teman-teman. Aku naikin dulu ininya. Nah, bener ya berarti kan. Nah, ini kan kita bisa bilang, oh ternyata udah bener nih si file atau program, cara membuat program mencari square-nya gitu, mencari hasil dari pangkat 2-nya. Tapi jikalau nanti skalanya lebih besar, ada nggak sih cara buat cara buat mencari tahu apakah program itu bener nggak sih codingannya atau enggak gitu. Maka dari itu kita bakal masuk ke fase fungsi untuk mengapan testingnya. Kita bisa bikin lagi sebuah fungsi namanya apa tadi, tes kalkulator
kalkulator.py. Oke, kita tunggu dulu. Dia udah di buat. Terus di tes kalkulator juga kayak biasa kita tetap manggil sebuah fungsi main dulu yang nantinya bakal manggil si function tes kalkulatornya gitu. Jadi kita bakal berfokus pada fungsi main, tapi tetap kita bikin dulu si function tes kalkulatornya. Nah, harusnya di sini yang tadinya agak kuning-kuningnya di sini teman-teman, dia bakal punya value sekarang. Benar? Yap. Jadi dia nggak error lagi. Tapi masih error kenapa? Karena kita belum ngisi dalamnya gitu. Kita belum ngisi di tes kalkulator itu mau ada apa sih gitu kan. Nah, aku mau coba bikin sebuah pengetesan. Kira-kira buat bikin sebuah pengetesan tuh kayak simpelnya gini. Kita tuh bakal ngira-ngira gitu. Kalau kita ngisinya apa, itu harusnya apa. Gitu kan, misalkan kita pakai function if, kalau kita ada sedikit problem yang aku lupa. Sebelum kita masuk ke function main di sini harusnya kita kayak pertemuan sebelumnya, yaitu importan. Kita nggak bisa ngetes sesuatu function kalau misalnya kita nggak diimport dulu dari file sebelumnya, karena ini kan berbeda file gitu. Makanya kita harus import from kalkulator karena dia berasal dari file kalkulator, import. Nah, function di dalam kalkulatornya itu adalah import square gitu ya. I hope apakah dia error ya, kalkulator mungkin masih harus dijalin dulu. Nah, di sini baru kita bisa ngetes. Misalkan if square itu diisi, misalkan karena tadi kan square 5 kali 5 25, 2 kali 2 4 ya. Coba kita isi lagi. Kalau misalkan 2, berarti dia harusnya sama dengan 4, teman-teman. Itu benar nggak sih? Square 2 kali 2 4 kan? Karena 2 kali 2 itu adalah 4, teman-teman. Terus misalkan kalau misalkan benar, kita bakal print si hasilnya adalah 4. Betul. Terus misalkan kita bakal bikin lagi if square tadi berapa? 2 5 deh sekarang. Itu 5 print hasilnya boleh sih, hasilnya adalah 25. Nah, kira-kira sampai sini harusnya bener aja nggak sih teman-teman? Harusnya udah bener aja kan ya, karena dia kalau misalkan square-nya tadi yang di kalkulator ini diisi dengan 2, hasilnya 4 dong. Tes lagi nih, kalkulator agak lama. Kok tes kalkulator nah ini 2 harusnya dia 4, kalau isinya 5 dia harusnya 25. Nah, kita tes di sini apakah si kalkulatornya akan menghasilkan fungsi tersebut. Coba misalkan tes kalkulator, kok di code tes kalkulator Python, Python tes tab. Kalau bisa di tab ya? Bisa nggak sih? Oh bisa, cuman agak loading. Makanya di Windows nggak bisa pakai terminal ya. Coba kita langsung. Nah, ini kenapa nggak bisa dikatasin? Nah, modul not found, no module name calculator. Kenapa dia nggak bisa diimport ya teman-teman? Oh ya, masih salah ini ya. From calculator import squared. Why dia nggak bisa diimport kalkulator? What? Sebentar,
Apa beda kalau di ini, atau mungkin ada sesuatu yang belum kita tambahin. Wait teman-teman, tes kalkulator kalau di Linux tuh bisa tadi ya, Nama filenya katanya Kak keliru. calculat iya, calcucaltor, ya Allah, ya Allah sorry ya teman-teman. Nama filenya calcucaltor ya, bukan kalkulator ya. Kita anggap filenya itu ya, teman-teman bisa samain. Kalau misalkan namanya kalkulator, kita turunin dikit terminalnya. Nah dari sini, aduh belum terlalu, nah segitu. Nah di sini kalau misalkan kita tes langsung lewat sini deh, lewat running tes, dia akan running dulu. Dia tuh gak bakal munculin hasil yang keluar gitu, karena dia belum didefinisiin dulu mainnya teman-teman. Nah kita panggil dulu fungsi mainnya. Saat udah dipanggil fungsi mainnya, baru kita coba lagi. Dia masih gak keluar. Kenapa teman-teman? Karena dabu aduh maaf ya, On cam. aduh maaf ya, ada kucing ya teman-teman. Karena dia tuh belum bukan dideklarasiin, tapi dikasih sesuatu yang bikin sebuah function itu bakal dijalanin. Nah sebenarnya gini teman-teman, kalau kita mau ngetes sesuatu function di luar function tersebut, itu tuh kita harus mendeklarasikan sebuah anotasi, bisa dibilang mungkin, yang sudah default di dalam Python. Anotasi itu bakal berguna buat bikin si functionnya itu bisa dipanggil di mana aja tanpa manggil si isi dari functionnya, isi dari filenya gitu. Misalkan di sini kalau teman-teman udah familiar tuh ada namanya if name sama dengan .2 main. If name sama dengan main, maka jalankanlah dia si mainnya gitu. Nah ini dia nggak bakal ngaruh ke penulisannya sih sebenarnya teman-teman. Cuman dia tuh bakal bikin si squared ini, fungsi squared ini nantinya bisa dipanggil di mana aja tanpa harus menjalankan isi dari si mainnya gitu. si mainnya yang di kalkulator ya. Oke, coba kita bikin juga di sini. Oke, coba kita ini tes lagi. Hopefully ya, semoga tes calculator.py. Oke. Nah, bener kan dia hasilnya adalah 4 gitu. Jadi bener gitu kalau misalkan hasilnya adalah 4. Kalau misalkan dites gitu ya, square akar 2 itu berapa sih? Ya akar 2 itu 4, bener kan? Kalau ini misalkan kita komen, berarti hasilnya yang keluar sekarang apa teman-teman? Dari function test kalkulator. Ada yang mau ngasih suggestion? Kalau misalkan aku sekarang running lagi, kira-kira yang keluar itu berapa teman-teman hasilnya? Anyone? Kalau enggak, aku bakal coba tunjuk lagi biar ada interaction ke atas nama Zakia Sri Rahmawati. Coba Zakia, Teh Zakia, halo. Teh Zakia, coba nih kira-kira kalau aku running lagi sekarang filenya itu bakal ngasilin outputnya berapa ya? Ya, halo? Dia ngomong gak? Baru ya? Zakia lagi di luar kah? Boleh dijawab Teh Zakia kalau bisa, kalau enggak nggak apa-apa juga. Oke, kayaknya Suaranya kecil Kak.
atau lagi di luar? Oh nggak tahu, oke nggak apa-apa. Kalau nggak tahu, aku bakal jawab gitu. Nah di sini karena kita punya sebuah function main, yang mainnya ini akan menjalankan sebuah tes kalkulator namanya, maka dia bakal ngejalanin fungsi tes kalkulatornya gitu. Karena kan waktu dipanggil tuh manggil main, mainnya bakal manggil tes kalkulator. Nah di tes kalkulator kalau misalkan benar si akar 5 tuh sama dengan 5, 25, maka harusnya dia tuh bakal ngeprint hasilnya adalah 25 gitu kan. Kita harusnya harus enggak harus di cross coba ya. Kalau kita running harusnya bakal keluar 25. Ya, hasilnya 25 gitu kan. Nah, ini tuh kalau ngecek si fungsinya tuh bener gitu kan, teman-teman. Tapi kalau misalkan sekarang nih, misalkan kita kan mau ngecek ini tuh unit test kan mau ngecek apakah si kodenya itu benar atau si kodenya itu salah kan gitu kan, teman-teman. Ternyata kalau kita salahin sengaja gitu kan, pokoknya waktu bikin kodenya itu aku salahin aja gitu kan, yang harusnya square tuh tadi kan n kali n atau kayak 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2, kita tuh bakal jadi bikin n tambah n gitu kan. Jadi bukannya dikali tapi ditambah, harusnya salah dong. Nah kalau gitu kita bakal bikin suatu if lagi yang lebih bikin apa ya, dia tuh ngecek gitu. Kalau misalkan 2 pangkat 2 itu bukan 4, berarti kita bikin sebuah outputan gitu. Kalau pangkat atau kayak ini deh, square number atau gini aja deh, gak usah pakai numberan, terus square was not 4 gitu, karena dia bukan 4 gitu. Misalkan kita jalanin 2 kali 2, 2 kali 2 tetap sih ya, yang ini berarti kita harus bikin, nah bukan 25 running material lo mana itu casannya dulu, square 5 square was not berapa, 25 gitu. Nah tadi kan kita punya function yang harusnya tuh dikali malah jadi ditambah. Nah kalau misalkan kita sekarang mau masukin square 5 yang harusnya 5 kali 5 25, benar jawabannya, malah jadi square 5 tambah 5 jadi 10. Nah 10 itu kan tidak sama dengan 25, maka dia bakal ngeksekusi si baris program yang print ini karena nggak sama 25 nih gitu kan, true gitu hasilnya. Nah sekarang kalau kita coba, harusnya 5 squared was not 25. Jadi akar 5 tuh nggak 25. Nah salahnya tuh di situ gitu, katanya teh gitu kan. Tapi ada yang tahu nggak kenapa walaupun si function ini tuh diganti ke tambah, yang harusnya tuh kan salah ya, dari logika square tuh kan salah, harusnya kan square tuh dikali. Tapi kenapa dia nggak ngeprint dulu yang atasnya gitu? Ada teman-teman yang mau bantu jawab? Siapa nih yang mau bantu jawab? Kenapa saat dijalanin dia tuh langsung ngeprint yang 5 squared was not 25 gitu? Kenapa dia nggak ngeksekusi dulu yang atasnya? Harusnya kan yang atas juga salah nggak sih teman-teman? Padahal kan fungsinya kita ganti karena hasilnya sama. Betul Muhammad Fasya, karena luckily gitu kan, beruntungnya beruntungnya 2 tambah 2 ini di sini ya, di fungsinya ini saat kita itu mah Java bro saat kita cek 2 tambah 2 kali dulu deh, 2 kali 2 gitu kan, dia berapa hasilnya? 4 kan. Nah tapi saat kita juga bikin 2 tambah 2, dia juga ternyata hasilnya 4 gitu. Jadi unit test ini tuh kenapa harus butuh beberapa logic gitu, karena dia tuh bisa jadi di salah satu tuh benar kondisinya kan, tapi di kondisi yang lain tuh dia salah gitu teman-teman. Di 5 tambah 5 kan 10, padahal kan kita nyarinya 5 kali 5 yang harusnya 25. Nah gitu teman-teman, jadi itulah kesalahan, bukan kesalahan ya, harusnya lebih banyak lagi sih
pengetesannya gitu. Nah, sampai sini aku mau buka sesi question. Ada nggak teman-teman yang kebingungan atau misalkan aduh Kang terlalu cepat ngejelasinnya gitu? Aku bakal ngasih satu sesi question sekarang. Boleh, silakan teman-teman yang mau nanya. Anyone yang mau nanya boleh. Kak Pirni, Kak Rifki Indra, Kak Putri, Kak Rahma, feel free to ask ya teman-teman. Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang paham. Apakah paham semua? Wah, kalau paham semua aku bangga sih. Kalau paham semua, coba yang udah ngerasa paham boleh dong dikasih react jempolnya ke atas. Teman-teman yang udah merasa paham, semoga. Oke, Mumtaz sudah paham, nice. Selain Mumtaz berarti gimana nih, belum pada paham apa? Nadia bergabung, oke, thank you Nadia, welcome. Teman-teman yang lain apakah udah pada paham? Oke, Fasya, thank you. Hopefully, semoga pada paham Nabil? Insyaallah. Insyaallah. Oke, thank you. Next kita bakal ngebahas tentang sesuatu keyword yang biasanya tuh dia dipakai buat ngecek juga, sama ngecek apakah sesuatu itu benar gitu, untuk menegaskan sesuatu ini benar atau enggak. Yang biasanya tuh nggak cuman di Python doang, bisa juga ada di Java, ada di JavaScript, di HTML ada nggak, Bil? Apa? Assert Asal baru denger? Nggak ada. Ya. Masa HTML ada ya? Masa sih? Kalau ada teman-teman bisa kasih tahu ya. Tapi biasanya tuh di beberapa bahasa pemrograman tuh ada ya teman-teman. Nah, alih-alih nih teman-teman, alih-alih kita tuh bikin kalau misalkan 2 pangkat 2 tuh kalau bukan 4 dia salah hasilnya. Nah, alih-alih bikin gitu, kita bisa bikin, hapus dulu semua dan pakai sebuah keyword atau function namanya assert. Nah, gini ya. Assert atau kan assert itu artinya penegasan ya, atau menegaskan gitu. Pokoknya katanya teh, kalau misalkan functionnya itu yang squared, berarti kan functionnya itu yang n kali n, 2 kali 2, itu tuh harus hasilnya 4 gitu. Bukan function ini. Kalau misalkan enggak, nah dia tuh error gitu kan. 4. Terus kalau misalkan yang satunya lagi squared dari 5, dia tuh harusnya 5 gitu. Udah gitu doang. Buat berapa? 4 atau 5 kode baris kode yang tadi, itu kita bisa pendekkan dengan sebuah keyword atau sebuah anotasi assert gitu di Python. Nah, terus nanti kalau misalkan hasilnya ada yang salah, gimana bang keluarnya bang gitu kan? Itu kita bakal bahas nih, coba ya kalau misalkan kita running lagi. Nah, dia bakal punya yang namanya assertion error gitu. Jadi dia tuh langsung ini bang, di sini bang yang salahnya gitu kata dia tuh. Dia tuh bakal bilang kalau misalkan yang salahnya tuh di bagian saat assert squared 5 itu is not equal to 5. Kenapa? Karena benar tuh saat dia dimasukinnya 5 tambah 5 itu tuh yang harapannya kita tuh 5, itu harusnya 25 ya, tapi sama juga kan, harus harapannya 25, itu tuh enggak 5, berarti kan jadinya 10 gitu kan, karena 5 tambah 5, maka dia muncullah assertion error teman-teman. Nah, gitu. Terus gimana jadinya kalau misalkan si assertionnya juga punya logik yang sama kayak tadi, sama ya, misalnya logik yang sama tuh gini, kenapa si assertion errornya itu enggak eksekusi yang ini bu, sebenarnya dieksekusi, cuman lagi-lagi sama dia karena saat di square atau ditambah itu hasilnya 4 atau dikali juga sama dengan 4, dia tuh enggak nge-assertion error yang di baris pertama gitu, tapi langsung ke baris kedua karena menganggapnya benar kan gitu. Kalau misalkan ini diganti jadi 6 gitu. Nah, kalau kita running baru dia bakal ngecek assertion error di square 2. Nah, gitu ya teman-teman. Square 2 karena hasilnya tuh harusnya 2 tambah 2 bukan 4. Bukan 6 tapi 4 gitu kan. Gitu. Nah, di sini itu kita bakal dipermudah banget gitu sama yang namanya assert. Karena selain bisa memudahkan untuk mencari error, kita juga bisa memendekkan gitu.
sebuah beberapa line of code jadi much simpler gitu ya teman-teman. Nah cuman selain itu kita juga bisa membuat error error outputnya tuh nggak assertion error gini gitu, karena kalau gini kayaknya kurang enak dibaca gitu ya. Nah kita tuh bisa pakai function atau keyword yang sempat kita pelajarin kemarin gitu, yaitu try. Nah ada yang masih ingat apa fungsi try teman-teman coders? Ada yang masih ingat kah function ini? Siapa tuh? Oh bukan, kirain member. Dari Muhammad Pasha katanya untuk handling error. Nice, untuk handling error kan. Nah karena kita sekarang lagi membahas tentang erroran gitu kan, kita lagi membahas tentang gimana sih kalau si ini tuh error, gimana kalau si ini tuh nggak error gitu kan. Nah kita makanya butuh exception gitu. Nah kita tuh mau nyoba gitu, kalau misalkan si assertnya benar ya udah berarti dia nggak bakal ngeluarin apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan dia error saat di try, itu bakal munculin apa ya, misalkan print aja deh kayak tadi. Kalau misalkan 2 itu was not 4 gitu, 2 itu nggak sama dengan 4 nih katanya teh, dia itu harusnya sama dengan 4 dong gitu kan. Terus kalau misalkan yang 5 mana tab ini except, harusnya saat dia diisinya 5 dan bukan kalau diisinya dia bukan 5 hasilnya, itu bakal ngasih tahu juga gitu berapa 5 was not 25 gitu. Nah ini juga jadinya sama-sama panjang ya, tapi apa sih yang bakal jadi keuntungan kalau misalnya kita punya try and except ini gitu. Kita coba jalan lagi. Nah yang tadinya dia akan ngeprint ya seginilah, traceback most recent call bla bla bla, file name bla bla bla, assertnya di situ, assertion errornya ini bakal jadi lebih readable gitu, bakal jadi lebih enak buat dilihat. Kalau 5 tuh was not 25 gitu, was not equal harusnya, atau ya udahlah was not doang 25 gitu. Harusnya itu kan kalau kita ngisinya 5 harusnya 25 dong bang ternyata kan dari function ini tuh, tapi ternyata dia tuh bukan 25 gitu kan. Oke, berarti ini udah enak nih buat dibaca. Cuman kita punya kendala baru, yaitu kendalanya kita bakal nulis panjang lagi kan gitu teman-teman. What? Oke, thank you. Nah, maka dari itu kita bakal nyobain namanya menginstal sesuatu, apa namanya, framework bisa dibilang, atau library gitu, yang bakal mempermudah kita dalam menemukan sebuah error tapi dengan less line of code gitu, dengan baris kode yang lebih sedikit. Teman-teman ada yang pernah coba nginstal sesuatu package, atau kemarin udah pernah ya install package ya di Python? Ada yang masih ingat gimana cara nginstalnya? Pakai apa? Anyone? Pip Kang. Pip bukan ya. Pip itu aku sedikit jelasin kali ya. Jadi pip itu tuh sama kayak Conda, sama kayak apa sih kita waktu kemarin Flash, enggak sih? Apa? Saya pernah plus. Bukan, ini sama kayak apt install. Pokoknya kayak pip tuh intinya package manager gitu. Kalau di Windows buat Python terutama itu kita biasanya buat nginstal package NumPy, nginstal package apa itu MATLAB itu kan paket matematika buat hitung-hitungan data science, itu pakai pip install math, pip install NumPy gitu. Kalau di Linux dia ada apt install NumPy, sudo apt install math gitu. Itu tuh intinya buat nginstal sesuatu dari terminal. Nah kenapa aku pakai Linux? Karena itu lebih enaknya dari terminal juga dia udah bisa mudah ke nginstal aplikasi. Nah kita bakal nyoba nginstal yang namanya sebuah library namanya PyTest gitu. Hopefully jalan ya di Windows. Coba pip install PyTest. Ya dia harusnya jalan sih kalau lama gitu. Oke, mungkin dia lagi jalan. Nah si pip install PyTest itu berarti kita tuh kayak merintahin gitu ke si package manajernya
default untuk default bisa ding. Oh, udah ada. Oh, tadi lo udah bikin ya. Oke, nice. Nah, teman-teman kalau misalkan dia udah pernah nginstall package-nya, itu bakal ada requirement already satisfied, atau kayak requirement file itu udah ada gitu kata si komputernya tuh. Tapi buat teman-teman yang belum nginstall PyTest-nya, harusnya tuh bakal loading dulu gitu. Tapi kalau buat ngeceknya harusnya dia kayak gini aja. PyTest version agak loading. Yes, dia ternyata udah diinstal ya sama Tadila. Kan ini laptopnya Tadila ya BTW. Nah, kalau teman-teman udah nginstal PyTest-nya terus mau ngecek apakah PyTest atau anything gitu, semua package tuh kalau mau ngecek tuh coba di pakai dash version gitu. Dash tuh ini apa nih namanya? Yang ini tuh. Strip version gitu. PyTest atau nama package-nya dash version. Misalkan kayak Python gitu. Kita mau tahu nih sebuah Python tuh berapa versinya, ya tinggal dicek Python dash version gitu. Atau harusnya tadi udah install ini sih, install NumPy. Belum berarti. Nah, gitu ya. Nah, yang penting itu kita bakal fokus ke PyTest dash version. Ya udah kan, nice. Nah, di PyTest ini kita tuh bakal teman-teman ada yang masih nginstall dan loading? Kalau misalkan ada, boleh di react jempol. Oh, masih nginstall, oke. Silahkan kalau masih nginstall kita tungguin dulu bentar deh. Sembari aku juga minum dulu deh. Ada minum ya? Ini masih yang siapa? Bukan. Oke, thank you. Siapa yang masih nginstall dan bukan kesusahan ya, belum jalan gitu kodenya, belum keinstall, belum beres gitu instalasinya. Kalau misalkan ada yang belum beres instalasinya dan lagi install, boleh direct lagi jempolnya. Oke, Zakia masih coba, nggak apa-apa. Nanti aku coba lagi nih ya, coba lagi jelasin. Pertama, dibuka terminalnya, bisa lewat titik 3 di atas kiri terminal, atau bisa klik tekan kontrol sama apa itu namanya ini ya, key bendera gitu. Kalau teman-teman perhatiin di keyboard itu kan ada angka 1, 2, 3. Nah, di samping kiri angka 1 itu tuh ada kayak logo bendera gitu sama curug gitu gitu kan. Nah, teman-teman bisa ngebuka terminal dengan cepat pakai kontrol sama curug itu. Nah, ini tuh aku gak ngegerakin mouse kan, aku cuman pakai shortcut kontrol sama curug di samping angka 1 buat buka terminal gitu ya. Oke, kalau udah ke terminal, ketik pip install PyTest gitu, enter. Bakal lama loadingnya, karena apalagi kalau yang baru pertama kali download itu harusnya install dulu dependencies, install dulu environment, kayaknya bakal lama gitu. Tapi ya hopefully udah install gitu. Nah, kalau udah dia bakal requirement already satisfied dan selesai gitu. Buat ngetesnya, teman-teman bisa ketik PyTest-nya dash version. Kalau dia lama dan keluar versinya kayak PyTest, nah ini PyTest 8.3.3 berarti PyTest-nya udah siap dipakai. Kalau belum ya install dulu gitu. Oh, mungkin teman-teman juga ada yang kesusahan karena belum install pip package manager-nya gitu. Kalau belum install pip package manager-nya, berarti boleh diinstal dulu pip package manager-nya lewat, kayaknya kalau pip tuh harus lewat Chrome dulu ya, install pip-nya dulu gitu ke terminal Ya. Kalau kecuali kalau di Linux tinggal sudo apt install pip. Kalau di Windows aku kurang tahu. Nanti kalau udah bisa dites mungkin pip dash version ya gitu harusnya ya gitu, pip dash version. Kalau udah baru dia keluar pip 24.3.1. Nah, kalau pipnya udah berarti pip package managernya udah diinstal dan teman-teman bisa install PyTest-nya. Oke, aku langsung lanjut aja mungkin ke apa sih gunanya PyTest ini gitu. Nah, saat kita udah punya PyTest, kita tuh nggak perlu lagi yang namanya exception. Kita bisa hapus dan hapus. Oh, ini juga dan hapus.
Harusnya kalau misalkan tadi itu error gini tuh nggak bakal keluar yang bagus dong keluarannya gitu kan. Dia tuh apa ya, dia tuh outputnya jelek lah gitu, karena assertnya kan bakal assertion error gitu. Nah harusnya dengan PyTest ini hopefully dia tuh bakal lebih bagus itu outputnya. Tapi kita rubah, nah si Pythonnya ini saat di running itu jadi PyTest. Nah gitu, jadi kalau kita ngetesnya pakai Python, nama filenya yang bakal dieksekusi itu sebuah filenya dengan package Pythonnya. Tapi kalau kita ngeeksekusi package dengan PyTest namanya, dia tuh bakal ngeeksekusi dengan package si PyTestnya. Oke, sampai sini teman-teman bisa ngikutin. Kalau teman-teman bisa ngikutin, tolong di react jempolnya ke bawah deh. Yang nggak bisa, ya. Kalau yang ke atas berarti bisa ya. Yang ke bawah yang nggak bisa deh. Oke, Nadira bisa. Yang mana ya, misalkan oh ini Kazakia tadi belum beres ya, tapi sekarang udah bisa belum Kazakia? Oh udah bisa, nice. Kita coba PyTest, hopefully semoga. Error usage PyTest option. Wah apa ini, error usage PyTest option fail or this file PyTest error unrecognized argument. Oh dia nggak ngerti. Di Windows apa ya? Oh atau mungkin kita harus pakai yang ini. Kita coba ya. Kita pakai integrate sorry teman-teman sebentar. Dia apa langsung di copy aja. Oh bisa PyTest, bisa nggak control insert di sini? Nggak bisa. Apakah dia bisa? Nah ternyata gitu ya. Kalau di Windows pakainya PyTest. Oh file error di dia project no test run. Oh dia nggak ada tes yang di running. Oh iya karena dia ini. Nah ini hal yang baru juga buat aku, karena aku baru nyoba di Windows. Ternyata kalau pakai di Windows dia harus ke path filenya. Apa itu path filenya? Path filenya itu ini. Kalau kalian teman-teman ke bawah di scroll, nah ini copy path itu apa sih? Path Niki itu kan ada lagunya path ya. Apa ini? Path. Oh ini jalur gitu. Iya nggak sih? Ya jalur gitu. Jalur kan? Path itu jalur. Jadi di mana sih dia nyimpennya gitu? Nah, dia tuh nyimpennya tadi di D Project Toshi Session 3 unit test. Nah, tapi kenapa saat di running dia tuh file or directory not found D project? Kenapa? Karena kita tuh ngebuka unit testnya nih sampai file ini doang, nggak ngecek mana file yang mau di running gitu kan. Nah harusnya mungkin kita bisa pakai path-nya. Misalkan kita mau pakai path yang tes kalkulator, copy path, kita paste. Seharusnya, semoga juga dia ngecek isi dari tes kalkulator, enter. No file in directory juga teman-teman. Why? Harusnya dia kan harus ke situ. Kenapa tapi dia nggak mau ngecek si path filenya? Bentar, file or directory not found. Kenapa not found? Atau kita coba running dulu. Ini dia bakal assertion error karena kita ngecek pakai Python doang. Terus kita ceknya, apakah min u ya? Kalau di Windows coba teman-teman kita coba min u. Wait, nggak ada mouse, agak susah. PyTest min u. Semoga lama ya, malah non juga. Aduh kenapa ya, sorry teman-teman, karena aku baru nyoba juga nih kalau di Windows. Kalau nggak pakai, kita troubleshooting bareng-bareng aja ya. No test, damn. Kalau gitu aku bakal nyoba tes gini dan masa pindah ke Linux dulu ya.
Sorry teman-teman, Kang, tadi kita ada. oh nanya Kang. Ya gimana? Coba kalau wait, Boleh tuh. kalau main unitnya itu dihapus gimana Kang? Oh iya, Jadi dia nggak bisa. di PyTest langsung direktorinya. Iya iya iya. Karena dia sebenarnya nggak usah pakai init lagi ya. Coba coba. Karena kita udah di direktori ini ya, udah direktori unit testnya. Coba. Oh Python, sorry salah. PyTest. Semoga harusnya merah. Nah, thank you udah nih yang udah ngasih tahu direktorinya ternyata nggak harus pakai path-nya lagi, karena kita ini udah ke situ ya, udah ke filenya. Nah, kalau udah di file kita tinggal nyari nih file mana yang mau dicoba testing gitu. Nah, waktu kita coba ternyata ada yang namanya sekarang failures, atau kalau kita lihat di sini plugin bla 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 collected one item, yang dimana dia ngetes kalau si tes kalkulatornya itu 100% ada yang error atau warna merah nih. Ternyata waktu kita assert di sini 5 squared dari 5 itu 25, yang seharusnya dimana kalau misalkan saat dia dicek 10 itu 25 juga gitu, jadi salah juga gitu. Jadi kalau misalkan harusnya kode yang benernya gitu ya, maksudnya kode yang benernya 5 kali 5 ya 25, kalau misalkan 5 tambah 5 itu 10, jadi salah gitu teman-teman, karena kita troubleshooting yang n nya gitu, dan dia bakal muncul kalau misalkan one failed in 1,65 second atau failed test calculator.py. Jadi dia bakal ngebantu kita itu troubleshooting di errornya yang mana gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini mungkin kita jadi lebih sedikit bikin kodenya, tapi dengan error yang lebih jelas gitu. Kita tuh bakal lebih tahu waktu troubleshooting nih, wah ini kayaknya udah bener deh, tapi apa yang salah gitu ya. Ternyata kan salahnya cuma sebiji gitu kan, sedetil itu gitu, cuman salah apa namanya operator aritmatika kali, jadi kita lupa gitu kan, istilahnya lupa tulis jadi tambah gitu, ternyata dia jadinya salah. Ya bener lah salah, soalnya kan kalau misalkan nyari square harusnya 25 gitu, kalau 5 tambah 5, kalau 5 tambah 5 10, salah dong gitu. Nah itu jadi fungsi buat si PyTest-nya, buat diterapin di Python-nya. Terus kira-kira kalau misalkan ada contoh test case lain nih, misalkan kita contoh test case-nya membagi unit test. Nah misalkan kalau misalkan kita bakal coba apa ya, square tuh bisa diapain ya. Oh square gini teman-teman, kalau misalkan punya square-nya negatif, ada yang tahu nggak negatif 2 pangkat 2 itu berapa hasilnya? Ada yang tahu? 4. Yes. Kok 4 sih? Kok min 2 pangkat 2 sama kayak 2 pangkat 2? Kenapa bisa gitu? Min kali min. Yes. Iya, min ketemu min jadi plus. Yes, karena min ketemu min jadi plus kan teman-teman. Kecuali kalau misalkan min 2 pangkat 3, kira-kira berapa tuh hasilnya? Min 8. Nah, min 8 karena dia bakal dikaliin min 2 kali min 2 kali min 2 gitu. Min 2 kali min 2, oke, positif 4. Tapi saat 4 dikali min 2, dia jadi min 8. Nah, karena kita berfokus pada square atau negatif, kita tuh kayak bisa kita ngebagi-bagi, misalkan namanya apa ya? Ya gini aja deh, kayak bergampang. Sorry, tes kalau dia positif, terus nah itu if tes kalau dia negatif, terus gini kita cari, kita misalkan ini kita pundurin L shift, terus misalkan kita punya negatif berapa ya, negatif sama juga deh assert
square dari 2 negatif 2 sorry ya, sama dengan 4 itu kan harusnya. Terus kayak misalkan kita punya satu lagi square dari min 5 harusnya juga sama dengan 25. Terus tapi ada lagi nih satu, kemarin kan kita punya nih garis bilangan, kalau masih pada ingat kan di yang pertemuan conditional dan loop itu punya namanya garis bilangan. Garis bilangan tuh ada 3 jenis kondisi bilangan kan, ada yang negatif, ada yang positif, sama ada satu lagi nih, ada yang masih ingat nggak namanya apa? Netral. Netral, Bang. Jadi kan kita bakal punya kondisi kalau misalkan tes netral namanya saat dia assert square 0, harusnya berapapun 0 ya 0 gitu kan, dia nggak bakal jadi positif, nggak bakal jadi negatif gitu. Nah kita juga harus ganti def yang di tesnya itu bakal jadi tes negatif. Nah, boleh tes negatif dulu, tes positif, dan terakhir tes netral gitu. Nah kalau begini kita tuh jadi bakal punya error PyTest atau error yang dikeluarin sama PyTest dengan lebih dengan lebih enak buat di debugging gitu, atau dicari errornya di bagian mana. Kita coba running lagi PyTest. Hop, lama ya. Yes. Nah si failuresnya sekarang ada beberapa kondisi, yaitu pertama tes positif ada errornya, dan tes negatif juga ada errornya, dibandingkan dengan misalkan kita cuma punya satu function gitu, dia cuma bakal ngeluarin tes kalkulator doang gitu kalau kita disatuin. Tapi kalau kita dipisah-pisah functionnya, dia tuh bakal lebih enak dibaca. Kalau misalkan error tuh ternyata error yang di positif, kalau misalkan negatif ya berarti error yang di negatif itu. Jadi kita tuh bakal lebih gampang nyarinya, ya tinggal kita cari berarti saat yang di negatif, yang salahnya berarti harusnya 2 tambah 2 positif 2 tambah 2 4, bener dong. 5 tambah 5 25, berarti salahnya 25. Kalau di yang negatif min 2 tambah min 2 aja udah salah, nggak sama dengan 4 gitu kan di sini nih. Nah harusnya dia tuh jadinya min 4 gitu loh, karena min tambah min ya min gitu kan, baru dia bisa lebih gampang buat dibaca teman-teman begitu. Nah sekarang aku bakal buka lagi session buat question atau pertanyaan sebelum ke mungkin bisa dibilang final topik gitu, karena cukup simpel gitu doang kalau buat unit test di sebuah integer gitu. Boleh aku buka session buat question sekarang, silakan teman-teman. Wait ya, aku juga sambil si kuis udah tinggal ini ya, tinggal yang kau capek belum ya, yang belum bikin soal. Oke. Anyone, ada yang mau bertanya tentang function-function yang agak boring ini ya? Malam ini kita agak boring ya teman-teman, sorry kalau misalnya kita tidak terlalu bersemangat. Semoga teman-teman tetap semangat tapi ya. Mungkin dari coders yang mau bertanya boleh, Mumtaz atau tadi Teh Zakia, mungkin kalau ada kesusahan boleh dikasih tahu, atau mungkin kayaknya Rahma dan yang lain. Kira-kira adakah yang mau bertanya? Aku buka sesi question. Semoga udah pada paham ya, karena aku harap simple gitu penjelasannya. Tapi mungkin tadi ada troubleshooting sedikit di running si pet variable-nya, karena ya tidak fokus ya, sorry teman-teman. Dan tiga juga tadi buat ya Dani buat remindernya ya, sangat-sangat membantu. Oke, kalau nggak ada mungkin aku mau tes aja kepahamannya dengan ya biasa kita kasih emot jempol ke atas kalau teman-teman udah pada paham. Boleh dong jempolnya ke atas buat teman-teman udah paham. Oke, thank you Fasya, Dani. Oke, thank you. Oke, hopefully semoga nggak walaupun belibet tapi semoga paham ya teman-teman. Next kita bakal coba buat string. Kita bakal coba buat test string. Kita
bakal coba buat sebuah file baru, apa ya namanya, file hello.py gitu, kayak session 1 kita bakal buat sebuah file dengan inputan string, karena hello world kan harus string gitu ya. Kayak biasa kita mendefinisikan sebuah function main, yang function mainnya akan menampung str input, berarti nggak usah pakai itu karena defaultnya adalah nggak usah, perlu deh kayak ini masih what's your name, karena nanti kita mungkin bakal bikin kayak hello world, tapi kalau nggak pakai hello world pakai, maksudnya kalau nggak ada defaultnya hello world, kalau pada inputannya kita pakai hello namanya gitu. Nah berarti kita bisa bikin sebuah function namanya hello di situ. Nah kita bikin function dep hello nya di sini. Nah gitu. Cuman hello. Nah cuman kalau misalkan dia defaultnya nggak ada, kayak si hello ini si str ini nggak di input, dia tuh bakal word. Nah gitu, bakal kayak bikin default yang keluar tuh word word gitu. Misalkan print hello tuh udah aja gitu aja deh, hello. Coba ya, aku agak ini deh, sorry. Kalau kita running, kita main di sini koma, nah gitu. Harusnya dia jadi hello world. Nah gitu. Jadi kalau sebuah function itu nggak ada isiannya gitu kan, kita tadi nggak ngisi kan, ini kan berarti kosong doang, kita panggil hello doang, berarti digantinya sama hello namanya, hello defaultnya gitu tuh gitu kan. Cuma kalau misalkan ada namanya, harusnya kita ganti di sini, misalkan jadi print hello, mana kok nggak fn, ini jadi str, karena dia bakal nge-outputin si namanya yang dimasukin, bakal nge-return misalkan ini bisa nggak ya, fully bisa, terus ininya kasih tuh, iya harusnya gitu deh. Coba kita masukin lagi, wait, kita bakal print pertamanya hello dulu. Nah kan satunya Anbia, berarti harusnya satunya hello world, satunya hello Anbia. Nah gitu. Jadi ini mungkin udah dijelasin belum ya, harusnya mungkin kalau belum ya. Jadi kalau misalkan kita punya function yang punya isian to word, itu jangan dibikin pusing. Intinya kalau si functionnya itu ada isinya, itu misalkan Anbia ini di line yang kedua, hello kan ada isinya str gitu kan, berarti dia bakal ngeprint hello to nya jadi str nya gitu. Tapi kalau misalkan dia hello nya cuma hello doang, ini kan gak ada isiannya, dia berarti defaultnya bakal hello world gitu. Semoga teman-teman paham. Kita clear dulu, nah biar bersih. Kita bakal cuma butuh satu inputan. Nah sekarang kita tuh aku tuh bakal bikin si unit testnya dari hello world ini, tes hello.py itu boleh deh. Kita bikin file dulu namanya hello.test.py. Kita udah punya. Nah lagi-lagi tadi yang sempat kelupa, saat kita mau ngetes suatu function, berarti kita di sini mau ngetes function hello nya gitu kan. Kita tuh harus nge-import dulu, jadi from, semoga ini nggak salah, nah gitu, import hello. Nah agak bingung ya. Agak bingung ya. Jadi kalau misalkan hello yang pertama ini, dia tuh nama filenya
hello.py kan, karena hello.py jadi hello-nya doang. Kalau hello yang kedua ini dia itu nama functionnya, makanya dia, warnanya tuh warnanya ini kuning nggak sih Bil? Kuning ya, semoga ya kuning. Dan ini yang pertama tuh hijau gitu. Nah, kita bikin lagi function namanya main. Nah, dia tuh bakal nyoba lagi function tes hello. Nah, di function def main ini kita tuh bakal manggil function tes hello, yang bakal dijalanin nantinya. Nah, oke, jangan lupa juga pakai dash name, dash underscore kutip underscore main underscore tik 2 home tab. Nah, di sini ada error karena kita belum ngisi tes hello-nya. Nah, di tes hello ini kita tuh bakal ngecek apakah si beberapa hal yang kita input itu tuh hasilnya sesuai yang kita harapkan gitu. Nah, perlu diketahui tadi kan kalau kita ngetes, kita ngisi gitu si printnya cuma hello doang, yang keluar tuh apa? Hello world atau hello Andia yang tadi. Ada yang masih ingat? Ada yang mau jawab? Aku lagi buka Google Meet. Ada yang mau jawab di chat atau dijawab lewat mic boleh? Kalau aku ngisinya gini nih, hello. Nah, kira-kira yang keluarnya apa harusnya? Tadi kayak yang udah aku jelasin. Kita misalkan tegasin nih, kita tuh assert kalau misalkan di inputnya hello, dia tuh harus bla bla bla. Nah, harus apa tuh kira-kira outputnya? Ada yang mau jawab? Hello harusnya keluar apa? Aku buka lagi hello.py nya gitu. Saat aku nge-input hello, harusnya aku manggil function hello doang, gak diisi apa-apa. Harusnya yang keluar apa ya teman-teman? Mungkin Kak Rini Yulianti word agak kurang tepat. Kalau aku manggil hello doang, apa yang bakal keluar kira-kira teman-teman? Perlu hint teman-teman? Ada yang perlu hint? Hintnya perhatiin kata tu-nya tuh. Tu dia bakal nge-return apa tuh? Nah, itu tuh. Itu hintnya udah lumayan jelas harusnya. Firni, oke. Ada yang mau nyoba? Hello. Dikit lagi, itu kayak sejujurnya ya, yang tadi dijawab sama Nadira itu setengahnya, yang dijawab sama dan itu setengahnya. Nah, hello world. Weh, itu panitia. Admin. Waduh, admin. Masa admin ngejawab sih? Hello world nih teman-teman. Sebenarnya juga agak salah, nggak kurang tepat gitu ya. Yang bener itu mana VS Code-nya? Nah, yang bener itu harusnya saat dia di assert, dicoba nih, tolong nih tes nih hello tuh apa sih, ya udah kita coba aja ya biar nggak penasaran. Kalau aku sih mungkin bakal ngejawab, mungkin gitu ya, nggak tahu, jawabnya adalah hello world. Kalau yang pertama tuh hello world, enggak, hello world. Kalau yang kedua itu hello Anbia. Nah, itu ya teman-teman. Jadi yang pertama tuh saat kita manggil hello doang, dia yang keluarnya hello world. Kalau yang kedua dia tuh hello Anbia gitu ya. Nah, makanya saat kita coba manggil function hello doang, harusnya kata gue gitu ya, harusnya ini dong yang keluar gitu. Coba, harusnya kalau kita jalanin dan gak ada yang salah, dia bakal gak ada yang salah. Tapi gimana sih cara ngecek gak ada yang salah? Gini teman-teman, kalau ini hello dong, tes hello, apakah dia benar kayak ekspektasi kita? Collecting, ada yang salah. Apa yang salahnya? Input what's your name, tes hello, supaya tes reading for STL, consider using min s
error collecting tes hello. Why dia errornya gitu. Tes hello.py. Oke. To main. Oke, what's your name? Oh, apa ada yang salah di sini? Name. Oh, ya, kita belum bikin anotasi if name sama dengan main di sini, karena jadi dianya bakal ngetes sama fungsinya tadi. Sorry. Oke. Nah, ini kan muncul nih. Ini kan contoh kalau misalkan error gak pakai if name sama dengan main di string gitu. Itu bakal munculin si function hello-nya. Function buat bikin hello-nya, bukan munculin si function tes hello-nya gitu. Jadi kita harus tetap bikin dua-duanya, yaitu underscore main sama dengan underscore name, underscore kutip underscore main underscore titik 2. Nah, hopefully semoga dia berjalan dengan warna hijau ya, nggak warna merah lagi teman-teman. Hope kita coba apakah dia bakal hijau atau jadi merah. Yes, dia jadi hijau teman-teman. Kenapa hijau? Kenapa? Karena saat dites yang nggak ada yang salah gitu. Bener dong, karena yang gitu nggak ada yang salah nih gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lagi-lagi gitu kan, bakal disalah-salahin nih. Misalkan hello sini ya, atau hello bahasa lainnya apa Bil? Bahasa halo tuh di bahasa lain gitu, lu tau nggak apa? Ada yang mau nyoba? Annyeong aseo. Apa sih annyeong gitu bahasa Indonesia? Itu bukan? N-nya yang double. Oh, N-nya yang double. Sorry ya. Ya. N depan. Oh, sorry. Aduh, aku dimarahin nih kalau kelihatan Tadila. Oke, coba kita tes. Harusnya dia nggak sesuai kan sama outputnya gitu. Tes hello. Annyeong. Lama ya, sorry. Nah, ternyata saat kita assert coba panggil si function hello-nya yang harapannya hello world, ternyata salah. Karena yang keluar adalah annyeong world. Yang keluar ternyata adalah annyeong world gitu teman-teman. Berarti kita bisa tahu dong dari situ, ternyata salah nih. Kalau misalkan yang benar itu gede nggak? A-nya gede ya? Nyong itu nggak sih? Y-nya 2 itu ya? Salah, harusnya Y-nya 1. Oke, misalkan kita anggaplah Y-nya 2 ya. Nah, kalau kita ganti, harusnya dia bakal jadi benar. Karena kita udah nyesuaiin ekspektasinya gitu, bakal keluarnya seperti itu gitu. Kita coba tes lagi pakai playtest test.hello.py. Ya, dia baru benar karena kita tuh memenuhi ekspektasi outputan si filenya gitu. Makanya dia enggak error, tapi tetap ya kita bakal coba hello world aja gitu. Nah, kita ganti lagi ke hello gitu. Jadi mau itu tipe datanya adalah integer, mau itu tipe datanya adalah string, itu kita tetap bisa tes gitu. Gak peduli dia tipe datanya apa, yang penting kita tuh tahu gitu kira-kira buat ngetes ini tuh apa yang bakal kita ekspektasi keluarnya gitu. Apakah A atau B? Kalau misalkan ekspektasi keluarnya udah A atau B, dia tuh ya bener gini, satu pass gitu, lolos gitu. Tapi saat dia ada yang salah, nah kita jadi bisa lebih mudah gitu, apa sih yang salahnya gitu teman-teman. Nah, mungkin sebelum ke yang lain, aku bisa bikin kayak gini deh. Kayak kita tetap lagi bikin 2 function, terus argumen, terus ini kita bikin default. Nah, kalau default hello world, oke. Kalau ini, kalau kita masukkan tadi Anbia, aku tuh pengen berarti jadi hello Anbia.
Nah gitu ya. Coba kita tes di sininya. Itu apa? Tes satunya yang default. Oke, nggak kuning. Tes yang keduanya argumen. Ini ada kuning tadi ya. Oh ini sorry, dia string kan ya. Mian ya. Oke, kita coba. Harusnya dia nggak ada yang error. PyTest tes hello.py. Semoga dua-duanya nggak ada yang error. Harusnya, karena kita udah sesuai ekspektasi. Yes, ada yang error. Oh, salah secuil ya teman-teman. Hello kan hilo ya. Nah gitu, string pun salah sedikit aja gitu kan. Tadi kita nulisnya hilo ya dibaca jadinya hilo to atau hilo word atau hilo anbia, tapi kita nulisnya di sini hello ya, berarti dia bakal kebaca nih di kata L sama E nya itu dia yang salah gitu. Nah itu memudahkan banget kan kita saat debugging gitu. Jadi teman-teman bisa pakai nih teknik ini buat bantu teman-teman bikin kode yang lebih mudah di debugging gitu. Harusnya saat kita tes lagi, harusnya dia nggak ada yang salah dong. Salah mulu deh tadi. Salah lagi. Oh ya ampun, A-nya teman-teman, A-nya nggak boleh kecil, ya ampun. Tapi ini satunya, aduh ini harusnya bentar. Oh ini tetap ya belum dirubah. Sorry. Kenapa coba? Oh masih. Nah sorry tadi VS Code-nya ke close. Dia satu valid dan satunya pas. Kenapa? Karena saat dia ngecek hello world, bener dia hello world. Karena WORD hello komanya dia bener-bener sama gitu, nggak ada yang salah. Tapi tadi saat kita ngecek hello Anbia yang harapannya bakal A-nya gini, karena kita A-nya kecil, doang, itu salah teman-teman. Kita debugging lagi, itulah fungsinya unit test. Harusnya semoga udah bener semua. Yes, bener semua ya teman-teman, karena dari setiap huruf yang dicek, dari setiap spasi karakter yang dicek itu nggak ada yang beda. Kalau koma dihilangin bakal beda nggak? Tetap dia bakal error sekalipun beda koma gitu. Kita coba, harusnya dia satu valid dan satunya pas. Yes, satunya valid, yaitu yang Anbia hello Anbia-nya karena dia nggak pakai koma, tapi hello yang word-nya tetap lolos gitu. Oke. Next, terakhir itu kita bakal nyoba apa tadi namanya? PyTest di sebuah loop gitu. Kita kan bakal punya apa namanya? Bakal punya pengetesan ke tipe data dong. Ini kan buat Anbia doang nih. Tipe data ke sebuah list atau dictionary dong. Kayak misalkan kita tuh mau ngetes. Kita tuh misalkan punya ini deh. Dulu kita bikin dulu. Boleh tes argumen aja itu nama. Kayak biasa kan kita kalau punya list diginiin kan. Nah, misalkan kita tuh mau nyari tahu gitu kalau misalkan inputan ini tuh bener nggak hasil hello world. Ada yang di sini sekelas mungkin ada nggak yang ikutan course malam ini, terutama yang sekelas gitu di Nusa Putra ya, buat yang Nusa Putra. Ada pada. Oh ada, siapa aja nih? Boleh nama-namanya disebutin? Aku pengen tahu. Kenapa dia udah gitu nggak jadi ya? Tadi siapa yang ya? Siapa yang ngangkat tadi? Putri mana? Putri Rosa Kak sama Nadira sekelas. Oh gitu. Rosa sama Nadira. Itu kali ya. Nah, misalkan kita tuh pengen ngecek gitu sekaligus kayak tadi kan, apakah si Rosa dan Nadira ini kalau dicek itu bakal punya outputan yang sama. Harusnya kita tegasin, harusnya gitu kan. Saat dia dicek
itu berarti dari jangan ide dia biar gampang di ini. Name itu sama dengan hello name. Jadi kayak harusnya kalau misalkan kita ngecek sebuah list yang isinya Rosa sama Nadira yang katanya sekelas itu, kita tuh bakal punya outputan juga, yaitu hello dari nama dari isi dari list si name ini gitu, yang namanya udah jadi name. Nah kalau misalkan kita jalanin gitu, kira-kira bener nggak hasilnya bakal gitu teman-teman? Ada yang mau ngasih suggestion? Kok sekali minum dulu ya, atau kayaknya salah deh Kang gitu. Kira-kira ini bakal ngeluarin si Rosa sama si Nadira nggak ya kira-kira teman-teman? Ada yang mau punya jawaban? Di chat? Not? Gak ada yang jawab? Atau kayak Rosa sama Nadiranya deh. Kira-kira ini kalian bakal dikeluarin nggak? Maksudnya kalian bakal keluar nggak gitu outputnya? Bener nggak? Atau salah kira-kira? Si Rosa sama si Nadira nih. Halo, Rosa, Nadira, ada tidur? Kita skip mungkin ada yang keluar ya malah. Oke, ini kita langsung coba aja sendiri ya. PyTest, tetap tes hello.py. Harusnya semoga saat dia dites hello-nya tetap hello world, saat dia dites Rosa dan Nadira ngecek isi dari dua list dia tetap benar juga, karena harusnya ini kan yang salah nggak sih? Tes apakah benar? Semoga benar ya, semoga benar dan tetap benar, alhamdulillahnya gitu. Karena ya saat kita tes dari variabel namanya, dia kan bakal masukin Rosa ini kan ke dalam name. Nah name-nya bakal dimasukin ke dalam function hello, yang dimana function hello itu bakal ngeluarin hello dari inputannya, yaitu hello misalkan Rosa, jadi hello Rosa. Kita juga punya ekspektasi kalau misalkan dia yang keluar adalah hello dari namanya, itu hello Rosa. Tapi kalau misalkan kita rubah juga nih sedikit aja jadi hello O nya 2, nah berarti dia harusnya bakal punya 2 valid dan 1 pas, karena dia salah di O nya gitu, salah dibikin hello nya. Nah itu bakal ngasih tahu tuh. Yang pertama saat dia hello world hello Rosa, saat dia hello world dia salah dua-duanya, karena saat dia hello world dia juga bakal ngenyalahin yang function pertama gitu, hello nya yang dirubah gitu kan soalnya. Kalau yang kedua yang contoh buat di hello si Rosa, dia juga bakal salah dan nggak bakal ngecek hello Nadira ternyata, karena sama di list yang sama dan di function yang sama, yang pertamanya dia udah salah gitu. Jadi untuk function yang selanjutnya dia nggak bakal dicek, jadi tetap 2 valid tapi nggak ada yang pasnya ya teman-teman. Nah gitu, untuk bikin benernya kita ganti dulu hello nya, baru dia harusnya bener gitu kan. Tes, hopefully semoga dia bakal membuat hijau atau pas, nggak ada yang salah. Itu aja mungkin bagian loops teman-teman yang aku tulis di sini. Nah jadi kita punya dari mulai tadi bikin function buat ngetesnya, terus bikin unit testnya, terus bikin apa nih tadi, aset gitu kan, atau juga beberapa hal yang tadi kesengaja kita pelajari di tengah-tengah ya teman-teman. Dan ini pembelajaran juga, pelajaran baru buat aku, buat teman-teman juga. Terus kita juga belajar implementasiin try dan exception di assertnya. Terakhir kita nyoba PyTest dan nyoba loop in PyTest. Nah itu tadi beberapa contoh untuk materi unit test, atau sebuah unit yang dipakai untuk ngetes sebuah kode atau sebuah program. Bisa dipakai buat ngetes sebuah inputan data integer, string, atau bahkan nanti bisa
yang lebih kompleks itu, ke dictionary dan segala macamnya, tipe-tipe data. Nah mungkin itu aja dari aku yang mau aku sampaikan. Cukup mungkin teman-teman belajar kenalan dulu aja gitu sama si unit test ini, karena sebetulnya dari si PyTest sendiri itu lebih banyak lagi yang bisa dicoba selain dia assert doang gitu. Ada turn up, turn down gitu, itu bisa dipakai di hal yang lebih kompleks saat nanti teman-teman ngecek program yang lebih kompleks juga gitu. Tapi karena sekarang kita buat ngecek hello world dan juga function pangkat doang, itu jadi kita bikin yang simpel-simpel aja. Semoga teman-teman ngerti. Last mungkin ada question sebelum aku tutup materinya dari teman-teman. Kalau nggak ada, oke, Putri udah bilang oke kayaknya. Thank you, Pasha juga thank you. Kalau nggak ada, Nadira juga thank you. Makasih. Dari aku mungkin untuk unit test simple aja sampai situ. Sorry kalau misalkan ada yang kurang jelas. Kalau ada sesuatu yang mau didiskusiin, feel free to ask di ask section Discord ya. Thank you teman-teman. Aku balik lagi ke MC kita, Nabil. Oke, terima kasih buat Mas Anbia. Sorry. Kayaknya gue ini dulu ya. Iya. Sorry. Kayaknya nggak pakai itu. Udah. Oke, sorry ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat Mas Anbia yang sudah menyampaikan materinya, yaitu mengenai unit test ya teman-teman. Gimana nih? Apakah sudah ada yang ngantuk atau pusing atau chill guys? Sini teman-teman. Tetap chill ya teman-teman. Gimana nih? Yang enjoy mungkin bisa boleh kasih emot pusing sedikit. Oke, gak apa-apa Nadira ya. Oke, mungkin aku di sini mau menyimpulkan materi untuk hari ini ya teman-teman. Jadi untuk kesimpulan dari materi hari ini, unit test ini merupakan komponen penting dalam pengembangan perangkat lunak teman-teman, untuk memastikan bahwa setiap bagian kode berfungsi dengan benar. Jadi mungkin ada beberapa poin utama yang dapat disimpulkan, yaitu tadi unit test ini memungkinkan pengembangan memeriksa apakah fungsi atau kode tertentu berjalan sesuai harapan tanpa melakukan troubleshooting manual untuk seluruh kode. Juga tadi ada keyword assert membantu menyederhanakan kode unit test, mendeteksi kesalahan dengan cepat, dan meningkatkan efisiensi debugging. Juga framework seperti PyTest menawarkan kemampuan untuk menghasilkan output error yang lebih informatif dan mudah dibaca dibandingkan dengan default error dari assert. Juga membagi pengujian ke dalam beberapa kategori atau fungsi, memudahkan identifikasi error spesifik sehingga mempercepat debugging. Juga yang terakhir mungkin yang barusan, loops dapat digunakan untuk menguji berbagai kondisi dalam skala besar dengan lebih efisien. Jadi gitu ya teman-teman, pada materi kali ini mungkin menekankan pentingnya unit test sebagai alat untuk menjamin kualitas kode dalam pengembangan perangkat lunak. Oke, mungkin untuk sesi selanjutnya kita akan quiz ya, Mas Anwi. Nggak apa nih? Ya, nggak apa, langsung ya. Oke. Quiz di Panji. Udah. Nah, berarti kalau gitu gue bakal lanjut serahin untuk quiz. Nggak boleh, kita bertiga deh komentatorin. Iya, boleh. Komentatorin ke Mas Panji. Silakan Mas Panji, boleh di share link. Atau mungkin aku share ya. Oh boleh. Nabil yang bakal share. Untuk kuis aku share teman-teman link. Mungkin Mas Panji bisa share screen. Aku aja deh yang share kan? Boleh. Oke. Silakan join kuisnya ya. Silakan teman-teman. Tapi ini point of view siapa berarti? Bisa itu sign pakai akun ini. Aku yang nyoba kuisnya. Enggak, maksudnya Ngelihat. bisa sign. Pakai akun mana? Panji. Oh iya aku. Akun ini kan. Oh udah kan? Oh udah. Iya. Terus ngeliatnya? Ini sih. View. Oke. Silakan teman-teman join ke pin kodenya ya, atau di scan QR-nya silakan. Saya nggak bisa open mic, sorry. Oh siapa Mas.
Dani, oke. SOS ya, Dani nih kayaknya peserta paling ambis gitu. Oke. Agnaya, Mr. Kow, Putri. Ada Dani, Oh, Agnaya itu si Mumtaz. Oke, siap. Putri, Pas. Agnaya Mumtazul, dari Agnaya, Mumtaz, Mungkin sama Putri. wah ini kayaknya bakal ngelag sih. Bentar, kayaknya aku close tap yang useless dulu ya. Agnaya sama Mumtaz. Oke, Mumtaz. Kapten IQ siapa tuh Kapten IQ? Boleh dong namanya dipakai nama pribadi ya teman-teman biar kita bisa lihat nanti gitu nominasinya siapa. Nominasinya siapa biar bisa kita lihat. Ramalia, Kapten I. Nah, diganti tuh teman dia. Oke. Di Zoom ada berapa? 15 orang. Oke, kita nunggu berapa orang berarti? JKIA, 9. Faz, Oke, 9 orang lagi. Nadira. Yang masuk siapa nih? Dani ada, Nadira ada, Putri ada, Rahma udah, Mumtaz udah, Muhammad Rifki udah, Rifki Indrayawan, udah, Fasya udah, Nadia belum ya? Nadira kan itu, Nadira oke, belum. Panji enggak, Panji ikutan. Rini, ada Rini enggak? Itu yang namanya Brother Hiena, boleh diganti dulu. Oke. Oh, itu Nadia namanya. Oke, nice. Ini nggak bisa digeser ya? Nadia, Kurang berapa lagi? Ini kita nggak bisa ngeliatinnya ya kah? Nggak bisa lihat orang-orang ya kah? Yang lain ayo teman-teman. Over 8. Ya. Come on guys, come on. Are you ready to lose? Do you ready to lose? Are you ready to POTW? Asik. Oh iya, ini kita bakal ngebahas dulu yang kemarin dong. Kita bakal kasih congrats dulu buat Ya, coba Dani, selamat. Noval dan Putri yang udah menang POTW Programmer of the Week. Kita kasih congrats dulu. Selamat ya teman-teman. Terima kasih sudah antusias yang sangat luar biasa di kuis-kuisnya. Dan Rosa. thank you. Kita nggak bisa ngasih apa-apa sekarang, asik. Nggak tahu nanti. Nanti nggak tahu nih. Yang pasti thank you banget buat coba Dani, Noval sama Putri. Nah, itu kan minggu lalu nih yang ngambil ya. Ya. Siapa tahu minggu sekarang Sekarang ada akan tergeser nih tahta ya, Programmer of the Week-nya nih. ada programmer of the week yang baru. Of the Week yang baru. Atau akankah tahta POTW tetap masih dipegang oleh top 3 ini? Kita nggak tahu ya. Dani, Noval dan Putri. Iya, kita bakal tahu setelah hasil ini. Ini baru 9, itu yang belum masuk siapa? 9. Coba Ayo teman-teman. Rosa udah ya. Rosa udah. Rini udah belum Rini? Atas nama Rini. Rahma udah. Rahma udah. Nadira udah. Bukan duanya kita nggak sih? Duanya kita. Satu sama Panji. Iya, berarti satu lagi nih. Satu lagi. Nggak sih guys? Siapa yang belum Ayo. join? Atau di Zoom if you kalau kamu lagi coba join tapi belum bisa boleh dikasih react dulu jempol di Ya. Zoom biar kita bisa nungguin. Boleh yang lagi join tapi belum masuk boleh on mic dulu buat tunggu aku kak gitu atau ya. Bentar Kak. Oke Rahma. Oke Rahma. Si Rahma belum. Tadi siapa dong Rahma? Rahma tadi. Tadi ada Rahma deh. Tadi ada. Aku gak lihat sih. Di sebelah kiri tadi. Oke, thank you Rahma udah confirm. Nah, itu tuh Rahma lihat. Ramalia, Belum. Coba sekali lagi teman-teman yang lagi berusaha masuk tapi belum bisa join, boleh confirm ke kita di chat atau on mic atau di emote juga boleh. Kalau yang udah stay tune aja. 1 2 2,5 3. Oke, kita anggap udah bisa ya semua teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi, 10 orang akan bertanding nih, Bang Nabil Merebutkan poin POTW. Poin dulu, belum. Oh iya poinnya.
poin-poin yang paling besar kalau kita kalkulasiin buat jadi programmer of the week dimulai dari 3 2 1 Oke, start game. good luck, teman-teman, semangat. Asik. Quiz.com. Quiz.com Play and create. Semoga tidak ada. 1. Apa library bawaan Python untuk membuat unit test pada course tadi? Tadi apa ya? Apa ya, teman-teman? Apa tadi ya? Buset. Langsung Langsung saja. saja. Nampaknya ya. Oh, 2 orang lagi belum? Oke. Oh, Rosa ketinggalan. Rahma agak ketinggalan di awal. Oh, apa? Masih soal pertama. Masih soal pertama. Santai. Nice. Oh, ada satu yang salah tapi Kang Nabil. Oh iya. Wah, berarti kurang pay attention. Enggak apa-apa. Ya, gak apa-apa. 1000 soal 1000. Yang kedua, apa yang terjadi jika pernyataan assert gagal dalam sebuah tes? Apa ya yang terjadi ya? Betul. Ngebut Langsung banget. saja Agnaya Mumtaz di sini Oh, mana nih? terlihat sangat gesit. Teman-teman. Enggak. Apa? Di si Dani ada enggak? Lah. Oh, ada tengah-tengah. Yang kemarin tuh kan Dani, ada Putri, ada. Oh, si Nova enggak ada. Oh iya. Nggak ikutan Nova. ya berarti ya? Oke, nggak apa-apa. Ada. Biasa pria Sigma. Yes. Terlalu dingin anjir emang. Oke, tadi Chill guy. Chill guy. Dia kayaknya nyusul di udah malam minggu sekarang ya. Oke, Nadira. Nice. Nadira kayaknya ngotot nih, sekarang pengen menang ya Nadira nih. Keren. Semuanya terlihat kompe ya. Kompe sekali tuh Nabil ya. Ada yang 2 salah kayaknya. 2 orang, Rosa dan Rifki, salah menjawab. Apa masih ada harapan? Let's go. Oke, kita Nadia memimpin disusul dengan Agnaya. Kita lihat perolehan poin. Disusul. Ada Nadia dan Nadira. Pas. Oke. Oke. Number 4. Bagaimana cara menjalankan PL test menggunakan PyTest? Gimana ya? Nadia Putri. Nah, dia di sini sangat gesit ya. Wah, kenapa nih? Kenapa top POTP kita Dani agak-agak Iya, low Dani. performance? Why? Low performance kenapa nih? Malah Nadia dan Putri dan Nadira yang lagi top performance kita. Oke, kita lihat lagi top rank. Siapa yang jadi pemimpin sekarang? Oke. Siapa yang memimpin? Wah, disusul Nadia turun. Nadia turun. Final Ayo, question. double Point. Nah, guys, final question guys. Let's go double point. Kalau aku sih deg-degan sih. Apa yang dilakukan pernyataan berikut dalam sebuah file test? Apa ini? Apa itu? Waduh, apa tuh? Apa itu? Apa tuh, teman-teman? Waduh, Waduh, Rahma, Rahma Nadia. di sini. Rahma tidak disangka-sangka langsung jawab pertama loh. Siapa yang benar? Apa benar semua? Gak ada yang benar. Ada yang benar. Ada. Oh, ada yang benar. Banyak. Banyak yang benar. Tadi agak loading ternyata. Kita lihat Double poinnya di sini. double poinnya. Apakah langsung menyusul top 3? Kita punya Third top place. 1. Top Putri. Nomor 3 ada Second Putri. place. Wah, Pass. week of the week ya, selalu Putri. And the Kita winner punya new is challenger Nadira. Ternyata Pasha di sini. dan nomor 1 Damn, Nadira. ada Nadira. We have new winners kita untuk minggu kali ini. Ada Nadira di posisi 1, Fasya di posisi 2, Putri di posisi 3, dan Nadia, Zakia, Rahma Aulia, Agnaya Mumtazul, Rosa, Rifki, Indriawan, dan wah, Dan terakhir top Dani. rank kita. Kenapa ini? Kenapa Lord tiba-tiba kita ini, Lord Dani. low performance nih Dani? Nggak apa-apa. Apa ini suatu strategi? Oh iya, apa ini strategi ya? Strategi. Wah, We never know. we never know guys. Ini kita lihat statistiknya ya. Ternyata Dani salah 2. Ada Dani mungkin malam ini kurang fokus ya, Kang Nabil. Oke, mungkin Sisanya ya agak low performance teman-teman kita karena mungkin agak ngantuk teman-teman. Tapi ada juga nih teman-teman yang berhasil untuk menjawab 5-5-nya Kang Nabil. keren. Siapa aja tuh Kang Nabil yang bisa menjawab Ada 5-5-nya? Fasha dan Putri di sini dan Nadira ya. Mereka top Oke, rank oke. top rank gara-gara memang deserve ya karena Iya, menjawabnya 5-5-nya. benar. Keren. Oke. Kita view lagi leaderboard. Ini dia teman-teman, top rank kita Programmer of the Week quiz sesi keempat dari materi tentang unit test, yaitu kita punya rank 1 Nadira, rank 2 Fasya, dan rank 3 Putri. Wah, berarti Putri ini stabil ya. Putri ya. Performance-nya tetap stabil, selalu Ya, masuk selalu rank. masuk top 3.
Nah, buat teman-teman yang masuk top 3 selamat kita ucapin. Aku izin off screen dulu. Jangan dulu deh. Aduh, sorry. Selamat kita ucapin ya Nabil. Selamat Nabil. Ya, selamat. Kita ini diwakilin. Nah, selamat ya. Selamat teman-teman. Tapi teman-teman yang merasa agak blunder, nah malam ini agak blunder, nggak salah ya, tapi agak blunder mungkin, agak terlalu terburu-buru lah atau kurang teliti lah gitu. Jangan lupa kita setelah ini bakal nge-share apa tuh Nabil? Absensi. bukan dong. Kita itu bakal nge-share. Oh gue nggak on cam ya, sorry. Kita bakal nge-share. Oh ada competitive programming task atau soal-soal competitive programming yang mungkin kayaknya ngelihat minggu kemarin tuh pada bisa nih Nabil. Mungkin kita bakal bikin soalnya lebih susah dan lebih challenging supaya teman-temannya lebih tertantang tuh teman-teman. Nah kalau gitu silahkan buat teman-teman yang merasa ingin menambah poin, karena lumayan satu poinnya itu sekitar berapa? Kita spill jangan Nabil. Wah, kayaknya biar boleh sih di spill. Di spill ya. Kita tuh pokoknya ngasih satu poin soal tas yang benar itu sekitar 1.500 poin gitu teman-teman. Tapi kayaknya ngelag. Oh, ngelag. Ada. Oke, tes aman? Aman nggak? Patah-patah. Kalau itu di dulu aja berarti. Di dulu bisa. Sama jaringan. Oh. Halo teman-teman, ada suaranya nggak jelas? Kalau ada suaranya jelas boleh aman, oke. Nah, untuk setiap soal yang benar itu kita kasih jawab skor 1.500 poin gitu teman-teman. Jadi misalkan nih, kalau misalkan siapa ya kira-kira, misalkan si Nadia deh, yang tadi kan Nadia ke 1 tuh. Ya. Tiba-tiba anjir gua disusul gitu kan. Nah, terus Nadia tuh ngerjain soal-soal competitive programming nih yang 2 soal itu. Ya. Ternyata dua-duanya benar nih. Dua-duanya benar, berarti skor Nadia itu satu skornya 1.500, skor lagi 1.500, berarti ada 3.000. Itu berkemungkinan besar nyusul jadi ke 1 dong. Ya enggak? Nah, jadi ini ngaruh banget ya teman-teman buat latihan juga, buat jadi programmer of the week juga nyusul yang lainnya. Nah, teman-teman yang udah top 3, ini juga bisa nih ngerjain biar atau tahtanya tidak tergeser. Asik, gitu ya teman-teman. Jadi, silakan nanti kita bakal nge-share setelah ini dikerjakan soalnya, dan juga terakhir sekali lagi congrats buat teman-teman yang udah masuk top 3. Thank you. Oke. Aku serahin lagi ke Nabil. Oke, keren teman-teman. Barusan kita sudah melakukan sesi kuis ya. Boleh mic-nya? Oh. Thank you, sorry. Oke, teman-teman. Kita mungkin sekarang melakukan sesi absensi ya teman-teman. Seperti biasa, aku bakal share link absensinya. Aku share link absensinya teman-teman ya. Silakan buat teman-teman absen terlebih dahulu. Di session keberapa tuh berarti Kang Nabil? Kita ada di session 3 ya. Ya, karena kita di pertemuan keempat tadi mulai dari nol. Dia ingat lagi materi loop itu dimulai dari nol kan. Ya. Kita di pertemuan keempat, berarti kalau dimulai dari nol, jadi 0, 1, 2, 3. Jadi kita isinya di session ketiga ya teman-teman. Oke. Ke teman-teman yang udah ngisi absen, Boleh dikasih kasih react emot apa ya? Hati dong, asik. hati, boleh hati. Hati dong yang udah Yang absen. udah absen boleh dikasih hati. Coba bilang sini bilang hati. Salah. Hati ya teman-teman. Hati ya teman-teman. Boleh dong. Oh, lagi pada ngisi, Bro. Gimana sih? Jangan dulu. Boleh. Sini namanya ada 14 orang nih. Iya. Pasha udah nih. Oke, Pasha udah. Ini udah. Geli ya. Oh ya itu ya. Oke, tadi Pasha, Dani, Rahma udah. Oke. Thank you Rahma. Yang udah absen boleh kasih react biar kita pas dokumentasi nggak ninggalin. Nah, di sini kita Kalian lagi absen teman-teman. Oke, boleh. Habis ini kita akan melakukan si dokumentasi. Sorry. Ya udah tuh kayaknya tuh. Ya, yang belum Rin. Apakah Rini? Rini Yulianti udah. Rini Yulianti. Nadira udah. Ini udah. Rini.
Nadira udah, oke, thank you Nadira. Karena kalau Thank you. kalian nggak absen, sayangnya kalian nggak bakal dapet sertifikat teman-teman, apalagi kalau absennya nggak memenuhi. Jadi ikuti course-nya, ikuti sampai akhir. Nanti saat absen, Karena kalau kalian nggak absen, kalian wajib absen supaya syarat untuk mendapatkan sertifikat terpenuhi. Apalagi kalau misalkan nih, kalau dia kalian tuh udah jadi programmer of the week sampai minggu terakhir nih, Ya, masuk top 3 terus, ternyata lupa absen. lupa absen. Wah itu Wah, sayangnya itu sayang banget. sertifikat base programmernya nggak bisa diambil. Sayang banget ya. Sayang banget. Jadi makanya jangan lupa absen ya teman-teman di minggu yang seharusnya. Gitu. Betul sekali. Kira-kira ada yang lagi absen dan masih progres? Kalau masih boleh chat on me atau emot. Jangan emot ya. Kalau emot berarti udah gitu ya. Kayaknya sinyal oh gitu. Atau aku ketik mungkin. kita kurang ini ya teman-teman. Oh gitu. Oke mungkin. Cuman kayaknya suara Boleh. Cuman kayaknya suaranya tetap masuk sih harusnya. Oke, kalau semuanya absen, kita langsung udah dokumentasi aja kali ya. Boleh tuh Kang Nabil. Kalau dokumentasi itu harus ngapain sih Kang? Kalau dokumentasi kita harus semuanya boleh teman-teman. Oke. absen, kita nanti kali ya. Dokumentasi. Nah, keluarkan pesonamu coders. Ayo keluarkan. Jangan lupa Ini. Oh, itu yang langsung. Oh itu langsung ya. Oke. Iya. Sini. Sini. Ayo. Mending ini jangan ini. Ini jangan ini deh. Backgroundnya. Bisa nggak sih? Backgroundnya bisa nggak sih? Oh itu teman-teman. Oh itu teman-teman. Lihat mukanya Mukanya Mumtaz udah capek Mumtaz. ganti ya. Oh ganti. Siapa ya teman-teman? Siapa teman-teman? Jangan lupa pasti kita teman-teman. Oh T Oh teh teman-teman. Oke, thank you. Nah, oke, thank you. 1 1 2 2 Oke. Oke. Las Las kita terakhir. Terakhir, bebas. Ini. Nah, teteh tangan kiri Nah, ke tapi tangan kiri ke window. Nah, gitu. Nah, gitu. Dia kayak Dia nah gitu. 1 1 2 Kebareng. Kebareng lagi. Ih, masih. Ih, 1 masih. 1 2 Thank you. Thank you. Oke. Enggak kan itu? Bukan itu. Ada deh. Thank you. Oke, mungkin kita udah di penghujung acara ya teman-teman. Saya Sandera. Oke, saya Nabil mewakili teman-teman tim mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join ke acara pembelajaran kali ini. Maaf juga bila ada kesalahan atau tadi trouble sedikit teman-teman. Makasih yang udah join. Jangan lupa istirahat teman-teman. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.